Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Nah, kali ini kita akan rakit dengan temanya yaitu adalah membangun mini PC. Dan casingnya di sini kita menggunakan Cooler Masterbox NR200P. Nah, berhubung ini adalah casing mini ITX, so di sini kita juga menggunakan komponen-komponen lain yang menyesuaikan dengan mini ITX, yaitu adalah PSU-nya menggunakan Cooler Master SFX V650 650 watt Gold. Jadi PSU-nya juga ukurannya lebih kecil dibandingkan PSU lain pada umumnya. Nah, mobonya juga kita menggunakan mobo mini ITX dari Gigabyte. Nah, seperti apa sih rakitan kita kali ini dan bagaimana performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, komponen pertama yang kita gunakan adalah prosesornya. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 5 3600. Di dalam paket penjualan Ryzen 5 3600 memang sudah terdapat CPU cooler bawaan, yaitu adalah AMD Red Stealth. Namun di sini saya menggunakan CPU cooler sendiri dengan tipe all-in-one water cooling ukuran 240 mm dari Cooler Master, yaitu ML240L ARGB V2. Untuk mobonya, saya menggunakan mobo mini ITX dari Gigabyte, yaitu adalah Gigabyte A520i AC. Untuk RAM-nya, di sini saya menggunakan RAM dari PNY, yaitu PNY XLR8 atau Accelerate dibacanya, versi non-RGB dengan kapasitas 2x8 GB DDR4 3200. Lalu untuk graphic card-nya, saya menggunakan GeForce RTX 3060 dari Asus ROG. Untuk SSD, saya menggunakan SSD M.2 512GB NVMe dari Lexar. Dan untuk PSU, berhubung ini adalah rakitan mini PC, maka disarankan kita menggunakan PSU tipe mini juga, yaitu PSU jenis SFX. Di sini saya menggunakan Cooler Master SFX 650W Gold. PSU SFX ini memiliki ukuran yang sangat kecil, so PSU ini tentu akan sangat membantu proses merakit di casing mini. Ditambah lagi, kabelnya juga sudah modular. Oh ya, berikut adalah seluruh paket penjualan PSU seri SFX ini. Terakhir, untuk casingnya, di sini saya menggunakan Cooler Master NR200P. Ini adalah casing mini PC yang cukup populer di kalangan mini PC entusias. Sudah banyak penggemar mini PC yang menjajal casing Cooler Master NR200 series ini. NR200 sendiri dirilis dua varian, NR200 Polos dan NR200P. Bedanya, NR200P ini menggunakan tempered glass di bagian side panelnya. Namun di NR200P juga diberikan side panel non-tempered glass seperti yang ada di NR200 Polos yang terdapat rongga-rongga untuk ventilasi udara. Di dalam paket penjualannya, kita mendapatkan dua buah kipas casing ukuran 120 mm beserta fan grillnya yang berfungsi agar kipas tidak bergesekan dengan kabel. Oke, ini adalah total rakitan kita kali ini. Sayang sekali, pada saat video ini dibuat, harga komponen sedang melambung tinggi dan stok barangnya pun cukup banyak yang langka, terutama untuk VGA card. Total harga rakitan ini berkisar antara 26 sampai dengan 30 jutaan rupiah, tergantung ketersediaan barang, terutama untuk VGA card yang harganya masih tidak menentu. Rakitan ini hanya desktopnya saja, tanpa monitor, mouse, keyboard, dan operating system. Buat kalian yang mau tanya-tanya dan diskusi, bisa gabung ke komunitas kita di Facebook ataupun Discord ya, linknya ada di menu deskripsi. Selanjutnya, kita akan mulai perakitannya. Setiap orang punya berbagai cara sendiri untuk merakit PC. Apa yang kami tunjukkan di video ini mungkin bisa saja berbeda langkahnya. Pertama, kita pasangkan dulu prosesor AMD Ryzen 5 3600-nya ke dalam soket prosesor yang ada di motherboard. Lalu, kita pasangkan SSD NVMe M.2-nya di slot M.2 yang ada di motherboard. Lalu, kita pasang memori RAM-nya. Pemasangan memori RAM ini bisa dilakukan sekarang ataupun nanti. Saya sarankan sih dipasang nanti saja setelah proses pemasangan CPU coolernya. Sebelum kita pasangkan mobonya ke dalam casing, kita mesti pelajari baik-baik terlebih dahulu cara merakit di casing Cooler Master NR200P ini. Merakit PC di casing mini agak sedikit berbeda dengan pengalaman rakit PC di casing mid tower pada umumnya. Merakit PC di casing mini membutuhkan effort yang lebih, terutama untuk tata letak komponennya. Casing NR200P ini sangatlah modular. Saya sarankan untuk membuka seluruh bagian penutup casingnya terlebih dahulu. Sisi samping, depan, dan belakang dari casing ini bisa kita lepas pasang hampir tanpa menggunakan baut.
Selanjutnya, kita akan pasangkan power supply ke dalam casing. Jangan lupa untuk colok-colokin kabel PSU yang dibutuhkan sebelum memasangnya ke dalam casing. Casing ini menggunakan dudukan untuk power supply. Kita mesti melepas dudukan PSU-nya dari casing, kemudian pasangkan PSU-nya menggunakan 4 baut yang tersedia. Letak dudukan PSU-nya bisa dipasang di depan casing ataupun di bagian samping casing. Dua-duanya memiliki skenario yang berbeda-beda. Berhubung saya menggunakan VGA card yang panjang dan water cooling 240 mm, maka dudukan PSU-nya ini hanya bisa saya pasang di bagian samping casing saja seperti ini. Casing ini menggunakan kabel extension untuk PSU-nya. Kabel ekstensi ini terurai dari belakang casing sampai ke bagian dudukan PSU. Jangan lupa untuk mengencangkan baut dudukan PSU dan memasang velcro pengamannya. Kalau udah, colokin kabel ekstensinya ke PSU. Lalu akan terdapat 2 sumber kabel yang mesti kita colokin ke mobo. Kabel-kabel dari PSU dan kabel-kabel dari front panel casing. Kita akan colokin satu persatu. Pertama kita colokin dulu untuk kabel PSU-nya. Lalu dari front panel casing sendiri terdapat 3 buah kabel. Kabel untuk audio, kabel USB Type-A, dan kabel-kabel untuk tombol di front panel. Kabel untuk tombol power dan resetnya ini sudah dikasih cover sehingga akan lebih memudahkan proses pemasangan. Next, kita pasangkan CPU coolernya. Pertama, kita pasang dulu kedua kipas di radiator water coolingnya. Jangan lupa untuk lepaskan stiker yang menempel pada bagian kontaknya. Berhubung kita menggunakan CPU AMD, so kita mesti memasang bracket pengait khusus AMD di bagian water pump-nya. Proses pemasangan water cooling 240 mm ini akan bentrok dengan VGA card. Di sini kita dikasih 2 pilihan. Yang pertama, pasang water cooling di bagian bawah casing, tapi VGA card-nya menggunakan riser atau dipasangkan pada posisi vertikal. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, VGA card-nya di bawah, tapi water cooling-nya dipasang secara vertikal. Nah, di sini saya menggunakan opsi yang kedua, di mana VGA card saya pasang di bawah dan water cooling-nya berada di dalam posisi vertikal di dekat side panel casing. Terdapat dudukan storage atau water cooling yang terbentang di bagian side panel, so disinilah tempat kita memasang radiatornya. Sebelum memasang water coolingnya, kita oleskan terlebih dahulu prosesornya dengan thermal paste terlebih dahulu. Bisa menggunakan thermal paste bawaan dari water coolingnya atau menggunakan pasta merek lain. Di sini saya menggunakan Cooler Master Ice Fusion V2. Lalu pasangkan water pump dengan mengaitkan kedudukan bawaan motherboardnya. Lalu kencangkan kedua baut pengaitnya. Setelah pemasangan water pump ke soket prosesor, kita mesti colok-colokin kabel kipasnya ke motherboard. Terdapat total 6 buah kabel yang mesti kita colokin ke mobo, tapi untungnya dalam paket penjualan water coolingnya terdapat kabel splitter khusus untuk kabel RGB-nya, sehingga kita hanya perlu mencolok satu kabel saja ke RGB header yang ada di mobo. Lalu untuk kabel PWM-nya, Cooler Master juga menyediakan kabel Y-splitter untuk kedua kipas radiatornya, sehingga hanya 3 buah kabel saja yang mesti kita colok ke mobo. Kabel PWM dari water pump, kabel RGB, dan kabel kipas PWM dari radiator. Dalam proses pemasangan kabel ini, saya harus melepas RAM dan memasangnya kembali karena ruang di dalam casing ini yang sempit. Kalau kabel-kabel tadi udah kepasang semua, sekarang kita tinggal pasangkan radiatornya ke bagian side panel casing. Selanjutnya, kita pasangkan kedua kipas casing di bagian atas casing atau top panel. Pemasangan kipas casing bawaan ini sama sekali tidak menggunakan baut. Fan grill di sini berfungsi supaya kabel-kabel yang berada di dalam casing tidak bergesekan dengan kipasnya. Oke, proses perakitan komponen ke dalam casing sudah selesai. Sekarang tinggal memasang kembali bagian cover di setiap sisi-sisi casingnya.
setelah merakit, saya jadi berpikir akan lebih mudah nampaknya jika kita merakit di casing ini tanpa water cooling. Karena kalau pakai water cooling, bagian dalam casing akan tertutupi oleh radiatornya seperti ini. Namun untungnya, VGA Asus ROG masih kelihatan nyala-nyalanya di sini. Oh ya, untuk airflow yang lebih optimal, kita bisa mengganti tempered glass-nya dengan side panel cadangan yang terdapat lubang ventilasinya. Oke, selanjutnya kita akan tes sedikit performa dari PC rakitan ini. Pertama, ini adalah skor benchmark-nya. Kedua, PC ini kami uji untuk rendering gambar di aplikasi Blender. Di sini kita menggunakan Project Barbershop GPU dan PC ini mampu merendernya selama 9 menit saja. Lalu kita juga coba untuk tes game, tapi mohon maaf saya cuma bisa tes 2 game AAA saja karena keterbatasan waktu. Di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, kami pakai resolusi 2560 x 1440 pixel, settingan highest, ray tracing ultra, dan TAA aktif tanpa DLSS. Rata-rata FPS yang dapat dicapai adalah 49 FPS. Kemudian saya juga coba jika DLSS-nya diaktifkan. Rata-rata FPS-nya bisa lebih tinggi mencapai 58 FPS. Sedangkan jika ray tracing-nya kita matikan, rata-rata FPS-nya mencapai 82 FPS. Di game kedua yaitu Dirt 5, saya pakai resolusi 1440p, settingan ultra high dan ray tracing-nya aktif. Rata-rata FPS-nya mencapai 56 FPS. Dan jika kita matikan ray tracing-nya, rata-rata FPS-nya bisa naik menjadi di kisaran 64 FPS. Kita juga tes suhu prosesor dan VGA card-nya dengan memainkan game Shadow of the Tomb Raider selama 45 menit non-stop di suhu ruangan 26 derajat Celcius. Nah, walaupun casingnya sempit dan pemasangannya ribet, ternyata suhu maksimal VGA card-nya hanya mencapai 60 derajat Celcius saja dengan putaran kipas hanya di 64%. Suhu segini sangatlah adem mengingat posisi VGA card berada mentok sekali ke bagian dasar casing yang tentu akan menghambat aliran udara. Saya juga acungi jempol untuk Asus ROG yang memiliki sistem pendinginan yang sangat baik. Lalu untuk suhu prosesor Ryzen 5 3600-nya, Cooler Master ML240L V2 ARGB ini juga sangat baik, dapat menjaga di maksimal 62 derajat Celcius saja. Lalu saya juga ukur maksimum konsumsi daya untuk prosesor dan graphic card-nya saja di kala stress test. Sayang sekali saya tidak dapat mengukur total konsumsi daya keseluruhan PC karena alat ukur listrik yang saya miliki rusak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konten rakitan PC kita kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman seperti apa sih merakit PC di casing Cooler Master NR200P. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita bersama dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.